Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Leeds United versus Chelsea yang di atas kertas seharusnya Chelsea bisa menang. Dan memang Chelsea mendominasi permainan. Dan memang Chelsea banyak menciptakan peluang. As always, para pemain Chelsea sulit mengkonversikan peluang-peluang yang mereka peroleh dalam pertandingan ini juga. Seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan memang banyak juga gol dari Chelsea yang bisa mereka hasilkan dari penalti. Kenapa? Karena kadang-kadang para pemain yang sudah melakukan drive ya atau melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti sering dilanggar. Nah, di game ini terlihat para pemain Leeds ini pintar karena mereka mencoba untuk tidak melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Padahal pergerakan para pemain Chelsea liar banget ya di pertandingan ini, terutama pada saat sebetulnya mereka sudah memasuki ke dalam kotak penalti pertahanan dari Leeds United. But overall, this is a very good performance from Chelsea. Artinya cara permainan Chelsea ini belum berubah walaupun mereka tidak bisa meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Dan secara keseluruhan, sejak ditangani oleh Thomas Tuchel, Chelsea belum terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir mereka. Saya kira ini tetap adalah sebuah rekor yang bisa juga dibanggakan oleh Thomas Tuchel sendiri. Karena kan waktunya singkat, ia gabung dengan Chelsea dan tiba-tiba ia bisa menyulap Chelsea menjadi tim yang sulit dikalahkan dan banyak juga meraih kemenangan. Dan kita tahu bahwa pekan ini adalah pekan yang sangat penting ya bagi Chelsea. Karena setelah lawan Leeds mereka akan lawan Atletico Madrid, kemudian mereka akan bermain di FA Cup lawan Sheffield United. Jadi memang dua pertandingan tersebut juga penting bagi Thomas Tuchel. Tentu ia ingin membawa Chelsea untuk lolos sejauh mungkin di Piala FA dan juga tentunya di UEFA Champions League. Who knows, Chelsea have a chance to win FA Cup and UEFA Champions League. Benar kan? Tidak ada yang pasti dalam sepak bola. So, coming back into this game, kita perlu juga perhatikan nih line up dari kedua tim. Khususnya dari Chelsea dulu. Kai Havertz kembali bermain setelah lawan Everton, ia bermain baik dan ia terlibat di gol pertama dan juga gol kedua dari penalti yang Jorginho eksekusi yang dijatuhkan oleh Havertz. Mason Mount, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, no place for Werner. Oke, dia ditaruh di bangku cadangan dulu. Jorginho, Kante, Chilwell, Rudiger, Christensen, dan Cesar Azpilicueta. Kalau saya perhatikan nih 4 back nih yang kali ini diturunkan untuk bermain bersamaan di lini pertahanan oleh Thomas Tuchel. Artinya formasinya 4-2-3-1. Jadi Pep berubah formasi dan juga Tuchel berubah formasi nih ya di game ini. Penjaga gawang as usual Mendy dari Leeds. Seperti biasa yang saya selalu tegaskan, saya tidak familiar ya dengan para pemainnya. Kecuali ini Meslier, bagus juga nih ya permainannya. Llorente, kemudian Calvin Phillips, Stuart Dallas, Patrick Bamford, Rafinha, good player ya sejauh ini. Jack Harrison, Tyler Roberts, dan Luke Ayling. Ya, Struijk, ini juga salah satu defender yang diandalkan oleh Leeds di lini pertahanan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa jalannya pertandingan mutlak milik Chelsea. Banyak chances yang mereka peroleh. Dan begitu banyak chances yang diperoleh oleh Kai Havertz. Sayang, Havertz tidak tenang dalam pertandingan ini. Ia mendapatkan peluang pertama dari umpan Pulisic, kemudian ia mendapatkan umpan yang bagus lagi dari Hakim Ziyech, tapi tidak bisa convert menjadi gol. Yes, Leeds juga ada peluang, itu jelas offside ya Bamford. Bukan pada saat dia berikan bola ke Roberts, tapi pada saat dia menerima bola dari Rafinha tuh. Jadi memang tidak ada kontroversi dalam pertandingan ini, karena saya lihat rame banget nih komentar-komentar di sosial media bahwa seharusnya itu gol dari Leeds. Ya kalau teman-teman lagi bisa lihat tayangan ulang, maka terlihat bahwa Bamford sudah berada sedikit di posisi offside. Maka itu asisten wasit mengangkat bendera. Tapi memang sekarang di sepak bola kalau kita perhatikan, mereka akan menunggu dulu apakah terjadi gol atau tidak. Jika gol baru nanti mereka akan menganulir gol tersebut. Ya lucu, tapi mau tidak mau itu yang sekarang mereka praktekkan. Leeds juga hampir mencetak gol, tapi disinilah diperlukan form penjaga gawang saat tim yang diperkuat oleh penjaga gawang tersebut mengandalkan permainan menyerang, ya seperti Chelsea. Jadi penjaga gawang mereka dalam game ini yakni Mendy dan memang yang menjadi andalan dari Thomas Tuchel bermain dengan performa yang memang diharapkan bahwa ia harus fokus terus meskipun jarang mendapatkan percobaan dari para pemain Leeds. Itu bisa saja tuh gol ya dari Roberts. Kita lihat bagaimana ia melakukan tendangan dari tepi kotak penalti tapi terkena jari-jari dari Mendy teman-teman. Dan ia bisa menggagalkan peluang tersebut dari Roberts yang akhirnya mengenai tiang dan bola justru berada dalam safe hands di antara para pemain Chelsea. Ya maksudnya dalam penguasaan para pemain Chelsea.
Coming into the second half, Chelsea tetap menyerang dan mencoba untuk mencetak gol di menit-menit awal. Saya sebetulnya menunggu nih, ada pergantian pemain atau tidak dari Tuchel di halftime, karena kan timnya tidak bisa mencetak gol di babak pertama. Tapi ternyata tidak. Artinya Tuchel masih percaya dengan starters yang main dari awal sampai menit ke-68 ya. Menit ke-68 ia menarik keluar Pulisic memainkan Reece James, kemudian ia menarik keluar Hakim Ziyech memainkan Timo Werner, dan juga ia menarik keluar nantinya Mason Mount dan memainkan Callum Hudson-Odoi itu di menit ke-79. Tapi sebelum pergantian ini ada peluang lagi teman-teman dari Kai Havertz. Lagi dia gagal mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Memang form dari penjaga gawang Leeds juga pas lagi bagus-bagusnya, kapan-kapan juga dia bisa dijebol banyak gol kan. Ini Mailer ini, dia lagi bagus-bagusnya nih di game ini. Dia bisa melakukan save yang luar biasa dari shooting yang dilepaskan oleh Havertz. Dengan masuknya Callum Hudson-Odoi, kemudian juga Timo Werner, kita tahu kedua pemain ini sering berubah posisi satu sama lainnya. Itu sulit diantisipasi oleh para pemain Leeds. Tapi Leeds juga mendapatkan peluang kan. Itu dari Rafinha tuh bisa saja tuh gol tuh jika Mendy tidak sigap. Nah ini lagi-lagi nih, peran Mendy krusial ya bagi Chelsea, dan memang Chelsea butuh penjaga gawang seperti Mendy yang walaupun gawangnya tidak banyak mendapatkan percobaan dari para pemain tim lawan karena Chelsea banyak melakukan pressing, banyak melakukan serangan, tapi ia harus terus fokus. Jadi saya kira walaupun para pemain Chelsea gagal mencetak gol, mereka juga harus waspada di lini pertahanan dan penjaga gawang mereka pun harus fully focus and concentrated sepanjang 90 menit. Itu sangat penting teman-teman agar mereka tidak kemasukan gol, apakah itu dari proses counter attack, set piece atau juga dari open play. Dan secara keseluruhan memang Chelsea mendominasi pertandingan ini. Tapi dominasi ini percuma saja jika mereka tidak bisa meraih kemenangan. But anyway, Chelsea masih unbeaten dan saya kira tren positif di bawah Tuchel masih bisa dipertahankan saja, sudah sesuatu yang positif sendiri bagi Thomas Tuchel. Artinya Tuchel bisa dengan cepat melakukan perubahan yang instan. Ini kan jarang terjadi nih teman-teman. Ini perubahan yang instan. Tinggal sekarang bagaimana nih Tuchel menentukan starting 11-nya dengan mengandalkan pemain yang sama mungkin di lini depan agar chemistry di antara para pemain tidak hilang from game to game. Wajar Tuchel melakukan rotasi dalam setiap game karena Chelsea masih bermain di FA Cup, Chelsea masih bermain di UEFA Champions League. Tapi jika yang di depan terus-menerus diganti, nah terlihat adalah sedikit chemistry yang hilang. Karena kan peluang-peluang yang diciptakan Chelsea juga kan tidak selalu melibatkan lebih dari dua pemain. Kebanyakan ya satu pemain yang memberikan umpan, langsung peluang tersebut tercipta. Ya tapi kita tunggu saja nanti ya bagaimana sepak terjang dari Chelsea di game-game selanjutnya mereka. Tapi untuk sementara mereka masih berada di top 4 zone, menunggu pertandingan antara Manchester United versus West Ham, dan City masih berada di top position di peringkat nomor 1 untuk sementara, yang sepertinya City akan menjadi juara dari English Premier League musim ini. Kita tunggu saja kepastiannya dalam beberapa pekan mendatang. No hate, only football, salam sepak bola.